Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dengan materi mengenai siklus sel 1 yaitu apoptosis. Nah, adapun nama-nama dari kelompok kami yaitu saya Fitriani Asri selaku moderator dan pemateri pertama, Tita Wulan Bahari selaku pemateri kedua, dan Nur Fadila Badu selaku pemateri ketiga. Apoptosis merupakan kematian sel yang terprogram, di mana sel tersebut dapat mengatur kematian dengan sendirinya. Sel yang mati oleh apoptosis mengalami perubahan makrofag yang khas. Permukaan sel atau badan sel mengalami apoptosis berubah dan menumpahkan isinya. Dengan cara ini, sel yang mati dapat cepat dibersihkan tanpa menyebabkan respon inflamasi. Jika sel-sel mengalami nekrosis atau pecah, maka hasilnya dapat menyebabkan isi dari sel tersebut akan tumpah dan mengenai sel tetangganya serta memunculkan respon inflamasi. Dalam beberapa kasus, apoptosis berperan dalam pembentukan tangan dan kaki selama embrionik. Proses perubahan atau metamorfosis berudu berubah menjadi katak dan menghasilkan limfosit T dan E. Kemudian yang gagal diproduksi menghasilkan reseptor reaktif sendiri yang membentuk sel-sel berpotensi berbahaya, serta dapat menghancurkan limfosit yang diaktifkan saat infeksi setelah membentuk dan menghancurkan mikroba terinfeksi. Nekrosis merupakan proses degradasi yang menyebabkan kerusakan sel yang terjadi setelah suplai darah hilang yang ditandai dengan pembengkakan darah sel, denaturasi protein, dan kerusakan organ yang menyebabkan disfungsi berat jaringan. Nekrosis disebabkan oleh faktor-faktor eksternal sel atau jaringan, seperti infeksi racun atau trauma yang mengakibatkan pencernaan tidak teratur komponen-komponen sel. Baiklah, materi selanjutnya yaitu jalur apoptosis. Nah, untuk jalur apoptosis ini, mitokondria memegang peranan kunci dalam proses regulasi kematian sel. Hal ini karena adanya sitokrom C yang berada di space membran mitokondria. Sitokrom C ini dalam keadaan normal dan tidak boleh keluar dari mitokondria. Peranannya sangat penting pada fosforilasi oksidatif dan reaksi berantai dalam produksi ATP. Untuk jalur apoptosis sendiri dibedakan menjadi dua, yaitu jalur ekstrinsik dan jalur intrinsik. Untuk jalur ekstrinsik sendiri melibatkan fas ligan atau FASL yang dimiliki oleh sel TC. Sel TC ini terkenal untuk merecovery. Ketika ada target sel yang akan dibunuh atau karena rusak, maka sel tadi mengekspresikan reseptor FAS atau fas. Hal inilah yang membuat dia bisa dikenal oleh fas ligan. Ketika mereka saling menempel, terjadi perubahan bentuk pada domain sitosolik atau DID domain dari reseptor fas. Reseptor fas sendiri adalah protein integral yang dimiliki domain ekstraseluler dan domain sitosolik. Perubahan domain dari DID domain ini membuat dia dikenali oleh protein adaptor yaitu FADD. Kompleks FADD tersebut bisa memotong procaspase 8 menjadi caspase 8 atau aktif. Caspase 8 selanjutnya bisa memotong procaspase 3 menjadi caspase 3 atau aktif. Caspase 3 memiliki banyak peran. Dia bisa memotong banyak substrat lain. Nah, kemudian untuk jalur intrinsik, pada mitokondria di membrannya terdapat protein BCL2 atau BCLXL yang gandengan dengan Bax. Kompleks protein tersebut menjaga sitokrom C supaya tidak keluar dari mitokondria. Jika ada protein B datang, maka dia akan mengganggu kompleks tadi dengan berikatan pada BCL2 atau BCLXL sehingga Bax terpisah. Bax kemudian berkolaborasi dengan Bax lain dengan membentuk channel formation atau suatu kanal. Kanal ini menjadi tempat masuknya ion Ca2+. Ketika ion ini masuk, maka keluarlah sitokrom C.
Sitokrom C yang berada di sitosol membentuk kompleks dengan APAP1, ATP dan caspase 9 atau dinamakan sebagai apoptoson. Apoptoson ini adalah suatu holoenzim atau disebut juga dengan gabungan dari beberapa protein. Kompleks ini adalah suatu protease yang bertugas memotong atau degradasi protein lain. Salah satunya adalah proskepase 3 menjadi caspase 3. Caspase 3 yang jumlahnya berlimpah ini akan memotong sitoskeleton atau disebut juga dengan kerangka sel atau PARP, ICAD dan lain-lain. Apoptosis inducing factor atau AIF dan CAD endonukleas juga dilepaskan dari intermembran mitokondria. Kemudian pindah ke nukleus dan mendegradasi kromatin sehingga membentuk DNA leader. CAD semula terikat dengan ICAD dan kompleks ini tidak aktif. Namun jika kedatangan caspase 3, maka ICAD lepas dan CAD bisa masuk inti dan bisa memotong-motong DNA.